bersama aku dalam video perkuliahan. Ya memang sih di channelku ini kebanyakan video-video perkuliahan gitu. Lah gimana lagi karena tuntutan tugas sih. Tugas dari siapa sih? Ya tahu sendirilah. Ya pada kesempatan kali ini aku ingin menjelaskan mengenai resensi buku. Terutama dalam perkuliahan bahasa Indonesia ini aku diajak untuk berbicara secara lisan mengenai apa yang telah aku tuliskan. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan mengenai resensi buku yang telah aku tulis. Nah, ini adalah bukunya. Judulnya itu Hidup di Era Digital, Gagasan Dasar dan Modul Katekese. Judulnya aja udah berat dan menakutkan sekali. Hidup di Era Digital, Gagasan Dasar dan Modul Katekese. Jadi untuk kalian yang penasaran, stay tune ya. Tapi untuk kalian yang udah bosen nih, skip aja deh. So, tanpa berlama-lama lagi, check it out. Jadi teman-teman, pertama-tama aku ingin menjelaskan pada kalian mengenai informasi-informasi penting yang ada dalam buku ini. Jadi yang pertama, tema buku ini adalah komunikasi dengan judul Hidup di Era Digital, Gagasan Dasar dan Modul Katekese. Diterbitkan oleh PT Canisius di kota Yogyakarta pada tahun 2015. Jumlah halaman pada buku ini itu ada 200 halaman. Dan ketika aku beli buku ini, harganya sekitar 43.000. Selanjutnya, siapa aja sih yang nyusun dan ngarang buku ini? Jadi teman-teman, yang pertama itu ada Leo Sugiono MSc. Wah, ini pasti Romo nih. Yang kedua, kita nggak asing nih sama namanya dan orangnya mungkin. Namanya FX Sugiono PR ya. Ini adalah dosen kita. Kemudian yang ketiga itu Thomas Aquinas Purwono Nugroho Adi. Kemudian yang keempat Daniel Boli Kotan. Selanjutnya teman-teman, aku mau mengajak kalian semua untuk memahami isi buku ini. Yang pertama, buku ini itu terdiri dari 3 bab. Dan sesuai dengan namanya, Hidup di Era Digital, buku ini itu memberikan pengertian dan cara-cara bagaimana kita berkatekese, bagaimana kita memberikan pewartaan, dan terutama di era digital ini. Dan di bagian akhir, terdapat 9 modul yang bisa kita gunakan sebagai pegangan ataupun langkah awal untuk berkatekese di era digital. Manusia hidup dalam konteks budaya tertentu. Ada suatu istilah, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Sesuai dengan istilah tersebut, kita sebagai umat manusia selalu bergerak dan selalu dinamis mengikuti perubahan zaman. Contohnya aja, zaman dahulu, pewartaan itu dilakukan dengan berkhotbah atau menuliskan di papirus, lempengan batu, lempengan tembaga. Tapi sekarang dengan semakin majunya teknologi, kita berkatekese dengan media sosial, dengan media digital. Itu lebih mudah, lebih hemat, dan lebih menjangkau seluruh kalangan masyarakat. Berkaca dari realita tersebut, gereja juga sadar untuk terus bergerak mengikuti zaman. Perubahan teknologi yang semakin pesat ini harus dibarengi dengan inspirasi dan inovasi baru. Terdapat suatu istilah, Ecclesia Semper Reformanda, gereja selalu memperbarui diri. Maka gereja melalui elemen-elemennya bergerak dan memberikan inovasi baru, inspirasi baru, bagaimana pewartaan, bagaimana katekese itu dilakukan. Buku ini adalah salah satu cara bagaimana gereja itu untuk terus bergerak maju, untuk terus tumbuh dan memberikan inovasi-inovasi baru sesuai dengan perubahan zaman. Teman-teman, dalam buku ini dijelaskan pesatnya perkembangan teknologi internet dan digitalisasi tersebut mendukung kemunculan generasi baru, yaitu generasi net atau generasi Z. Jadi, generasi Z ini adalah generasi yang sejak lahir sudah akrab dengan penggunaan teknologi, khususnya teknologi digital. Artinya, perlu dicatat ini, teknologi sudah menjadi bagian dari hidup mereka sejak lahir. Kemudian dalam buku ini dijelaskan juga siapa sih yang bertanggung jawab atas media. Jadi teman-teman, yang pertama itu adalah industri media komunikasi. Jadi mereka itu wartawan, karyawan, aktor, peneliti,
harus menyadari bahwa media itu tidak boleh hanya mengedepankan nilai-nilai komersial saja bagi dirinya sendiri, tetapi harus turut memperjuangkan nilai-nilai universal, kebenaran, keadilan, cinta kasih, dan kebebasan. Dan yang kedua adalah orang tua. Orang tua adalah pendidik yang utama dan pertama. Jadi mereka harus mampu mengarahkan anak-anaknya untuk memahami eksistensi dari media itu sendiri, dari pengertian, manfaat, efek positif maupun negatifnya, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu adalah pemerintah. Jadi pemerintah itu harus mampu menjadi mitra masyarakat, bukan hanya sebagai mitra pengusaha telekomunikasi. Pemerintah harus mampu memberikan kebijakan, keputusan yang menjunjung nilai-nilai kasih, keadilan, dan kebenaran. Dan yang keempat itu adalah gereja. Gereja tidak hanya menerima atau mensyukuri, bahkan hanya mempergunakan media-media digital ini untuk kepentingan dirinya saja. Tetapi gereja harus mampu memberikan pemahaman, pengertian, dan solusi-solusi yang solutif untuk mengarahkan umat, mengarahkan masyarakat menjadi pribadi-pribadi yang dewasa secara kepribadian, sosialitas, dan kerohanian mereka. Lalu yang menjadi gong atau inti dari isi buku ini adalah bagaimana mempergunakan media digital untuk sarana berkatekese. Jadi teman-teman, menurut atau ungkapan dari Paus Benedictus ke-16 menegaskan media digital sebagai teknologi baru juga memberikan bentuk relasi yang baru. Ia mengharapkan agar apapun relasinya hendaknya memajukan budaya menghormati, mengembangkan dialog dan persahabatan dan lain sebagainya. Jadi hidup adalah suatu pencarian kebenaran, pencarian kebaikan dan kesejahteraan hidup bersama yang kemudian dikomunikasikan pada orang lain melalui berbagai macam cara, termasuk melalui gelanggang digital ini. Sebagai calon katekis-katekis muda di masa yang akan datang, apa sih yang bisa kita lakukan? Jadi teman-teman, yang pertama, kita bisa menjadi fasilitator. Kita bisa memfasilitasi teman-teman kita, sesama kita yang membutuhkan peneguhan iman, yang membutuhkan kekuatan, agar kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Yang kedua, kita bisa menjadi penghubung. Kita bisa memberikan wawasan-wawasan iman ataupun pemahaman-pemahaman mengenai doktrin tertentu, sehingga apa yang mereka pahami, yang kita pahami bersama pun sesuai dengan terang iman. Dan yang ketiga, kita bisa menjadi inspirator. Kita bisa memberikan kesaksian-kesaksian hidup kita agar mereka semakin kuat dan teguh. Selanjutnya, kita juga bisa menjadi sahabat mereka. Kita bisa merengkuh mereka yang kecil, lemah, miskin, tersinggir, dan difabel. Jadi teman-teman, kita tidak hanya bergaul dengan mereka yang kaya ataupun populer saja, tapi mau gupak lemah. Dan terakhir, kita juga bisa menjadi pendoa bagi mereka yang membutuhkan ataupun yang sedang relate dengan kehidupan kita. Misalnya para korban bencana, mereka yang sedang terpapar COVID Corona, ataupun lain sebagainya. Itu semua bisa kita lakukan dengan cara terjun langsung ataupun dengan bermedia sosial melalui Facebook, Instagram, TikTok, ataupun media-media sosial lainnya. Jadi dalam bagian akhir videoku, aku mau memberikan sedikit bocoran mengenai modul yang ada dalam buku ini. Yang pertama itu modul keluarga dalam budaya digital. Tujuannya, peserta menyadari budaya digital sebagai budaya baru dengan segala karakteristik dan dampak-dampaknya, baik secara positif maupun negatif bagi keluarga. Dalam modul ini ada juga pembukaan, lagu pembuka, doa pembuka, bacaan kitab suci, refleksi, terus tanggapan-tanggapan melalui data-data yang aktual dalam dunia saat ini, dan bagian akhir terdapat penegasan bersama dan ditutup dengan lagu penutup. Itu salah satu isi modul yang ada dalam buku ini. Jadi teman-teman, buku ini sangat worth it banget, karena selain kita bisa menambah wawasan baru mengenai apa sih katekese di era digital itu, kita juga dibekali, kita juga diberi bonus modul yang bisa kita gunakan
untuk berkatekese langsung bersama umat kita, terutama dalam era digital ini. Untuk kalian katekes muda, buku ini wajib kalian miliki karena kalian bisa sekaligus memiliki wawasan baru, juga memiliki pegangan modul yang bisa kalian gunakan. Untuk kekurangan dari buku ini, menurutku penjelasannya yang terlalu singkat. Jadi untuk kedepannya jika ada edisi revisi, bisa ditambahkan penjelasan-penjelasan yang lebih terperinci. Juga untuk data-data yang ada dalam buku ini mungkin sudah terlalu lama ya. Ini sekitar tahun 2010 sampai 2012 dan 13. Sehingga untuk relevansi pada tahun-tahun ini, tahun-tahun akhir ini mungkin sudah terlalu kuno. Jadi untuk edisi revisi bisa diperbarui mengenai data dan faktanya. Jadi teman-teman, mungkin itu dulu dari aku, dari videoku mengenai penjelasan resensi buku yang telah aku tulis. Ini judulnya Hidup di Era Digital, Gagasan Dasar dan Modul Katekese. Jadi kalian yang penasaran dan pingin lihat bukunya, pingin pinjam bukunya, bisa call ke aku aja sih, nanti aku pinjemi kok. Tapi lebih baik beli sendiri deh. Terus untuk terakhir, terima kasih sudah menonton videoku dari awal pertengahan hingga akhir. Pasti kalian bisa menambah wawasan baru dan gagasan baru. Terima kasih semua. Sekian dari aku. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.